Arbi ada pertanyaan. Kalau para sensei biasanya kan mengajar dengan kotak-kotak atau jalur ada bunpo, kaiwa, sakubun dan seterusnya begitu ya. Bagaimana pola tersebut dilihat dari kacamatanya Arbi Method begitu? Oke, bunpo, terus kemudian kaiwa ya, kaiwa. Sebenarnya kita bilangnya bukan sakubun Indokai saya. Nah ini lebih ke comprehension sih. Tion. Nah, terus siang harinya kan ada 3 lagi ya. Nah, ini adalah self introduction ya di sini. Nah, tadi itu ada introduction. Terus kemudian di 2 ini ada yang namanya activity learning kan. Activity learning. Nah. Oke, terima kasih Pak Ibra. Jadi oke. Kita sedikit balik lagi ya, kita coba ingat lagi guru bahasa Jepang ini ya. Nah, satu kan dia bisa mengajari siswanya dia, terus kemudian dia juga tahu materinya ya, bahasa Jepang. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke pedagoginya ya. Nah, pedagogi itu sebenarnya dalam arti yang lebih luas itu tidak hanya cara mengajar gitu ya. Kita bikin cara kita menyiapkan bahan gitu ya. Terus kemudian kita juga bagaimana kita mendesain kelas gitu ya. Bagaimana kita mendesain waktu-waktunya itu sebenarnya juga termasuk dalam Arbi Method itu termasuk dalam pedagogi ya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya dalam kerangka berpikir yang tadi ketika Pak Ibra bertanya kepada saya bagaimana kita harus mengerti ini gitu ya. Nah, ya. Jadi yang paling penting ini bumpo ini sebenarnya kita belajar apa sih gitu ya. Kan ini pola kalimat ya. Nah, terus kemudian pola kata gitu. Sebenarnya hanya ada di sini saja gitu. Nah, kalau kita bilang pola kalimat misalnya, oke, pola kalimat itu ada apa sih gitu ya. Nah, banyak misalnya sensei yang saya waktunya nggak ada Pak Arbi, hanya 1 jam gitu kan. Nah, apa yang harus saya ajarkan di sini gitu ya. Nah, jadi di sini misalnya kalau kita mau bilang kalau saya ke Jepang, saya bisa bekerja di Jepang. Nah, ini contoh ya. Maka saya akan mengirim uang setiap bulan. Nah, oke ya. Nah, misalnya seperti inilah kita. Nah, di sini ada bentuk kalau kan, perandaian kan. Tadi kita ulang lagi bahwa arti itu ada beberapa arti ya, arti leksikal, terus kemudian arti akibat perubahan-perubahan gramatikal, dan juga yang terakhir adalah makna gitu ya. Nah, bentuk kalau ini apa? Misalnya, kita bisa pakai tara misalnya. Atau tara ya. Atau kita bisa pakai nara. Nah, itu kan kita sudah punya kartu tata bahasa ya. Nah, kita menggunakan di Sokan School ini, kita memilih menggunakan Minano Nihongo gitu. Walaupun kita tidak pakai semuanya gitu ya. Tapi pola kalimatnya, urutan-urutannya kita menggunakan urutan dari Minano Nihongo. Ya. Nah, berarti kan saya bisa bekerja, ini kan bentuk bentuk ini ya, bentuk bisa kan, di Jepang. Nah, misalnya watashi wa Nihon de hataraku koto ga dekimasu. Deki tara. Nah, jadi di bagian belakangnya ini kan watashi wa, ini contoh ya ini ya. Watashi wa Nihon de hataraketara. Nah, kita pakai ketara. Nah, ini kan bentuk tara ini kapan kita bisa pakai misalnya gitu ya. Nah, jadi kan kalau misalnya tara ini kan kita sedikit menggunakan bentuk lampau gitu ya. Nah, jadi lampau kita kasih ra gitu ya. Hataraketara. Kalau saya bisa bekerja di Jepang, nah maka
Watashi wa, nah ini kan watashi wa mai tsuki. Mai itu every ya. Tsuki itu apa namanya every month ya. Setiap bulan. Watashi wa mai tsuki okane o okurimasu. Atau okuru yote desu. Agak susah ya. Ini coba diikutin aja dulu apa namanya. Nah, nah yang kita pelajari, yang kita berikan itu hanya pola-pola ini gitu. Susahnya di mana? Susahnya adalah bentuk-bentuk ini harus kita ubah. Bentuk-bentuk ini kita ubah ini seperti kita misalnya belajar apa misalnya? Misalnya para siswa yang belajar akuntansi misalnya, kan ada banyak apa namanya teknik-teknik akuntansi misalnya. Itu kan harus di apa namanya latih terus gitu ya. Nah, mau nggak mau misalnya gini, Sensei, kenapa pertanyaan di lapangan ya pasti begini, Sensei, kenapa pakai tara? Kenapa pakai naraba? Bentuknya kan beda ya, betul. Apa namanya pasti akan terjadi begitu karena akan terjadi konflik di kepala anak-anak gitu ya. Tapi ketika para guru tidak memahami detail ya, kalau kita misalnya di kelas linguistik gitu ya, kita kan diskusi nih masalah kenapa bentuknya naraba. Nah, bedanya kalau atau bila mana apa. Nah, apa namanya, apakah yang mana yang akan masuk ke tara, atau misalnya bila mana itu, apakah itu bentuknya akan naraba atau bagaimana gitu ya, atau yang lain gitu ya. Nah, atau jika gitu ya. Nah, kan kita untuk menyampaikan syarat ya, untuk bentuk syarat aja kita ada 3 loh bahasa Indonesia. Jika, ada, bila mana, atau kalau gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau saya kalau saya mengajar, saya tidak akan konfrontasikan pertanyaan anak-anak ini gitu ya. Saya hanya akan memberikan analogi dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kamu bisa nggak jelaskan apa namanya kalau, jika, sama bila mana kepada orang asing gitu ya. Nggak bisa kan? Ya udah, terima dulu gitu. Nah, ini nanti detailnya adalah oke, jadi terima dulu. Sama seperti kalau kita belajar matematika deh gitu ya. Sekarang kita semua bisa misalnya 2 kali 3 sama dengan 6 itu bisa. Kan tapi padahal kan itu 2 kali 3 sama dengan itu kan 2 ada 3 misalnya. Nah, contohnya seperti itu ya. Ini adalah salah contoh kita menggunakan ini. Nah, terus kemudian kaiwa ya. Nah, ini kaiwa. Nah, kaiwa itu apa yang kita pentingkan di sini ya? Itu adalah bagaimana kita memahami situasi-situasi gitu ya. Nah, disitulah muncul kosakata baru. Nah, kosakata baru itu kita gali dari sini kosakata. Karena untuk mengatakan sesuatu kan kita butuh kosakata ya, gitu ya. Terus kemudian untuk yang dokai, comprehension gitu ya. Nah, ini kan lebih ke monolog juga sebenarnya. Tapi kita membaca nih gitu ya. Iya. Nah, akan muncul kosakata baru gitu ya. Dan teknik-teknik yang sudah dipakai di sini gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya di pagi hari ya, misalnya ini kan EM ya. EM-nya kan kita bikin seperti ini, plug dengan buku gitu ya. Nah, bukunya ada. Sebenarnya di sini bukan sakubun. Nah, bukan mengarang ya di sini ya. Inilah membaca. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini kita bikin sakubun, gurunya enak aja tolong bikin sakubun. Nah, tapi apakah itu efektif? Jadi lebih baik kita misalnya membaca kan di dalam Minnan Nihongo atau di dalam misalnya yang kita sepakati bersama kan ada apa namanya, ada di Irodori itu kan ada apa namanya, ada yomimono ya, ada bacaan. Nah, kita baca di situ misalnya, atau kita menggunakan bacaan-bacaan yang simple, singkat-singkat sesuai dengan apa namanya bumpo yang di sini misalnya. Nah, sesuai dengan tata bahasa yang di sini. Jadi doka ini kita bisa pakai dari Minnan Nihongo gitu. Nah, jadi di situ oke, polanya apa? Kamu bisa tahu apa enggak gitu ya. Nah, terus dari situ misalnya 5 paragraf misalnya. Jadi kita misalnya punya apa namanya dokai 5 paragraf atau 10 paragraf gitu ya. Nah, coba kamu samarikan lagi misalnya. Atau kemudian ini di dalam dokai ini ada pola-pola ini ya.
Nah, pola-pola yang tadi yang kita pelajari hingga saat itu, kita akan ingatkan lagi nih, ini juga salah satu teknik ya. Oh, ini 1 bulan yang lalu kan Anda belajar ini ya, 2 hari yang lalu Anda belajar ini ya, gitu ya. 1 bulan yang lalu Anda belajar mengenai bentuk bisa hatara ketara, ini ada dimaksud di sini ya. Baru kemarin ya, kita belajar bentuk kalau di sini gitu. Nah, sambil kita ingatkan lagi, karena dalam dokai ini kita menggunakan bacaan-bacaan yang sudah terverifikasi ya. Nah, sehingga di situ kalau kita baca itu relatif kita punya wacananya lah gitu ya. Ya. Nah, jadi di sini sebenarnya adalah bumpo, kaiwa ya. Nah, ini kita menggunakan irodori. Nah, yang di sini jangan salah, ini bukan mengarang bebas. Jadi di sini kita menggunakan dokai gitu. Nah, disitulah dokai itu kan ada kanji gitu ya. Nah, kenapa dokai itu di kita itu harus native yang mengampu gitu. Iya. Karena dalam dokai itu tercermin tadi ya, semua ilmu linguistik, fonetiknya ada. Bagaimana cara kita membaca gitu ya. Terus kemudian cara intonasi kita dalam saat membaca tuh bagaimana begitu ya. Nah, terus kemudian ada morfologi juga di sini ada juga morfologi. Ada sintaks, pola-pola kalimat. Terus ada misalnya di situ ada komunikasi juga. Kesimpulannya apa? Tujuan komunikasinya apa? Orang ini mau apa gitu ya. Nah, terus kalimat utamanya yang mana? Pokok pikirannya ada di mana gitu ya. Nah, ini kan kalau kita misalnya nanti sudah masuk ke N2, N1 gitu ya. Once kita tahu ini langsung aja plek, skimming, selesai. Jadi sebenarnya di N1 dan sebagainya, kalau kita udah paham bagaimana kita menguasai ini gitu ya. Jadi kita nggak perlu bayar semua, kalimat-kalimatnya, pola-polanya, kata-katanya, ini ada di mana saja. Jadi kita nggak perlu membayar semua, langsung tak tahu gitu ya. Nah, ini kita pakai juga dalam nanti pada saat kita bicara gitu ya. Jadi tadi saya dalam beberapa kesempatan saya sampaikan ya. Jadi bahwa kalau kita kadang-kadang kita takut ya, misalnya menyampaikan sesuatu dalam Jiko Shokai misalnya gitu ya. Terus jangan-jangan ada pertanyaan juga nih. Jangan-jangan jangan-jangan nanti ditanya macam-macam gitu ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya kita sudah bisa prediksikan di situ sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kembali lagi kenapa ini kita desain seperti ini untuk yang SSW ya. Nah, untuk yang SSW dan kenapa kita desain seperti ini buat mereka yang menginap di asrama ya. Nah, kan kita bisa aja bikin misalnya nanti kita desain online learning gitu ya. Nah, atau misalnya kita bisa desain yang lain, itu pasti akan berbeda lagi gitu. Karena dia tinggal di sana, waktunya banyak gitu ya. Nah, jadi pagi hari kita bikin yang tradisional dia punya, sehingga ketika misalnya nih dia ditanya sama anak LPK lain yang bukan satu grup dengan Shokan School, dia pasti bisa jawab, saya pakai irodori, saya pakai Minano Nihongo gitu ya. Jadi masih bisa kompatibel lah gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya lah gitu ya. Nah, baru yang tidak kompatibel di sini. Ada LPK yang mengajarkan saya kira sedikit sekali LPK yang mengajarkan mengenai activity learning ya, cara memasak. Terus kemudian sambil memasak kita harus recite ya. Itu bagaimana caranya gitu ya. Nah, ini karena kita ingin mendapatkan suatu keunggulan tersendiri gitu ya. Nah, ini yang kita desain di Shokan School.